Bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham HRTA atau Harta Dinata Abadi. Nah, ini kalau kita lihat, ini laporan tahunannya ada disebutkan direktur utamanya ada Sandra Sunanto, kemudian direktur ada Ong Deni. Alamat kantor mereka ada di Jalan Kopo Sayati nomor 165 di Bandung ya. Kita lihat saham HRTA ini terus meningkat ya. Terus meningkat, tadi kita lihat dulu apakah sebanding dengan kinerjanya. Seharusnya sebandingnya, karena kalau nggak sebanding nggak mungkin investor pada borong saham ini. Ini untuk saham ini nilainya itu dia satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Custom banknya dari 292 miliaran sekarang menurun menjadi 213 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini persediaannya itu dia dari 3,1 triliunan sekarang menjadi 3,8 triliunan. Artinya peningkatan yang cukup besar ya. Peningkatan yang cukup besar. Kemudian total asetnya dari 5 triliunan sekarang menjadi 5,9 triliunan. Nah, dari sini kita lihat ini peningkatan aset cukup besar. Kita lihat apakah yang lebih banyak itu hutangnya atau ekuitasnya. Dari hutangnya ini kita lihat ya, 3 triliunan menjadi 3,6 triliunan. Wah, ini peningkatan hutang yang cukup besar nih. Peningkatan sebesar 600 miliaran. Kemudian untuk ekuitasnya kita lihat dari 1,9 menjadi 2,3. Dia meningkat juga, tetapi peningkatan hutang masih lebih banyak daripada peningkatan ekuitas. Nah, bahkan sekarang hutangnya itu sudah lebih banyak daripada ekuitasnya itu sendiri. Perbedaannya itu semakin jauh. Sebenarnya ini apa ya? Mungkin orang beli saham ini antara karena labanya banyak atau karena ada hal lainnya, karena emas atau gimana. Tapi kalau sisi dari keamanan ini hutangnya agak lebih banyak sih, agak sedikit besar nih. Penjualannya dari 12 triliunan sekarang menjadi 18 triliunan. Laba bruto dari 900 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Dia paling banyak itu di bahan pokok pendapatan. Tetapi kalau kita lihat di sini ada satu hal yang menarik, di mana kalau kami lihat mereka ada sedikit efisiensi. Walaupun menurut kami ya, ini kita lihat dulu labanya. Ini labanya yang kepada entitas Indo 400 miliaran, dari 300 miliaran sekarang menjadi 400 miliaran. Kami melihat di sini mereka ada sedikit efisiensi, tapi menurut kami ini kayak manajemennya ini pintar ya. Mengapa? Karena di saat semua orang sudah mulai mengatakan tentang emas, nah otomatis sebab kita sebagai perusahaan yang menjual barang berharga, perhiasan, emas dan lainnya gitu, kita gak perlu lagi promosi. Karena semua orang sudah pada tahu, semua orang sudah pada borong, sudah pada beli. Nah, jadi untuk apa lagi kita iklan? Nah, itu kita bisa mengurangi beban sekaligus kita bisa menjaga penjualan kita. Nah, ini ada hal yang cukup bagus, bisa menjaga cash flow juga. Tadi ini yang 2024 ya, memang dari 2024 yang akhir sudah mulai sudah ada beberapa orang yang mengatakan emas meningkat. Dari tahun lalu sih. Ini manajemennya. Oh, ini kayak ada yang bertambah nih. Nah, ini kayak yang Yudo Jatmiko sebagai direktur. Ada penambahan direktur yaitu Yudo Jatmiko. Memang tidak bisa dipungkiri ketika aset perusahaan sudah terus meningkat dan penjualan terus meningkat, maka dibutuhkan beberapa orang yang kompeten untuk membantu menjaga keseimbangan. Jadi ini merupakan hal yang keputusan yang tepat juga, tetapi dia juga apakah direkturnya itu oke atau enggak. Custom bank kita lihat. Custom bank dari 10 miliaran, 10,5 sekarang menjadi 10 miliaran. Ya, ini kasih yang di tangan ya, kasih tangan. Kemudian ada pihak ketiga yang di bank. Di sini, nah ini ada beberapa yang berkurang, ada beberapa yang meningkat. Yang di Bank Sentral Asia dia berkurang dari 90 miliaran menjadi 26 miliaran. Kemudian di Bank Syariah dan lain gitu, tapi Bank Mandiri meningkat cukup drastis. Memang akhir-akhir ini kemarin kami pernah mengatakan beberapa orang sudah mulai mengalihkan depositonya ke deposito dolar. Nah, itu satu, ada tren tuh. Kemudian yang kedua, kami lihat ada beberapa perusahaan yang dia mengalihkan dananya dari Bank BCA sekarang mulai ke Bank Mandiri. Dulunya kan semuanya pada mengatakan Bank BCA. Tapi kami merasakan bahwa pengaruh dari aplikasi Livin itu sangat luar biasa. Ini kita lihat dulu piutang usahanya.
piutang usaha yang di Jawa Barat ini lebih banyak dapat yang di luar Jawa Barat. Nah, ini untuk yang cash flow-nya. Kalau kita lihat di sini ini kayaknya cash flow semakin bagus sih. Walaupun penjualan meningkat, cash flow ini semakin bagus. Nah, ini adalah hal yang cukup luar biasa. Ini bisa menjaga operasional perusahaan. Pinjaman yang diberikan nih. Nah, pada pinjaman yang diberikan di Jawa Barat itu di luar Jawa Barat lebih banyak. Tapi kenapa Jawa Barat yang agak apa ya? Nah, pokoknya itu tahu sendiri. Ini kita lihat dari datanya. Dan di sini adalah dikatakan barang jaminan berupa emas dan elektronik atas pinjaman yang diberikan kepada diasuransikan seluruhnya kepada Malaka Trust Wuwungan Insurance. Ada yang tahu gak itu? Malaka Trust Wuwungan Insurance. Nah, ini kita lihat angkanya pun gak main-main, 300-an triliunan dan lain-lain. Sebenarnya Malaka Trust ini ada sahamnya tuh. Sahamnya itu kalau tidak salah apa ya, MTWI ya, MTWI kayaknya. Nah, MTWI, nah dia ada sahamnya aja, mungkin mana tahu. Nah, ini kinerja cukup bagus, HRTA, terus asuransi semuanya dan lain gitu. Nah, maka trust ini seharusnya mendapatkan pengaruh juga. Jadi kita lihat nanti kinerja dari Malaka Trust hubungan tadi. Nah, ini aset tetap bisa ada di sini. Ini utang bank jangka pendek, 2 triliunan. Utang bank jangka pendek ini pun udah cukup besar, 2,5 triliunan. Kredit modal kerja katanya. Kemarin 1,7 triliunan. Nah, ini rata-rata Bank Mandiri semua, utang banknya Bank Mandiri. Tapi memang sebenarnya semua bank itu ada persaingannya. Mereka persaingannya itu bunganya itu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih kecil, berani ambil jaminan asetnya itu berapa, gitu ya. Liabilitas simpan pasca kerja, kita lihat tingkat kenaikan gaji sebesar 5-10% sama dengan yang tahun lalu. Nah, ini sebenarnya bagus, so mereka lah kasih kisarannya. Kita gak tahu 10% untuk yang gaji yang kecil atau gaji tinggi atau gimana. Nah, itu terserah mereka, atau lama bekerja atau kinerja. Ini pemegang saham kan gak ada yang berubah ya, kok mereka dibagi. Penjualannya itu kita lihat di sini. Ini yang paling banyak itu di grosir. Wah, grosir ini mencapai 11 triliunan, yang toko mencapai 4 triliunan. Nah, mereka sudah pemain kelas atas ya di Indonesia. Nah, grosir aja sampai 11 triliunan, meningkat hampir 2 kali lipat daripada tahun lalu. Eksponnya memang agak sedikit berkurang, tapi masih oke. Ini ada bunga pinjaman dan administrasi dari usaha gadai 81 miliaran. Nah, ini bahkan kalau kita lihat, ini pegadaian ini semakin oke nih. Ini jangan-jangan bisa jadi saingan dengan apa ya, Pak Indra atau gimana ya. Saya nggak tahu juga. Nah, pokoknya kalau perusahaan besar udah masuk, itu tahu-tahu sendiri. Modalnya agak main-main. Nah, ini penjualannya. Beban pokok pendapatan, kalau kita lihat beban pokok pendapatan itu lebih dikarenakan, kalau kami lihat ya, persediaannya banyak sih. Persediaan banyak, apalagi tadi kita lihat persediaan meningkat ya. Beban penjualan, promosi dan lain-lain. Nah, nampak sekali promosinya dari 10 miliaran sekarang menjadi 3 miliaran. Ini merupakan cara manajemen yang sangat bagus menurut kami ya. Karena ibaratnya tahu-tahu sendiri ya, yang kami katakan, emas sudah dikenal banyak orang. Nah, beban umum dan administrasi, gaji dan upah dari 62 miliaran menjadi 78 miliaran. Ini berarti semua oke sih. Tapi ketika penjualannya meningkat, labanya bagus, kami agak gitu nengok beban lagi ya. Nah, ini apa nih, pendapatan atau beban lain-lain. Ini di sini mereka ada minus, ada untung dan lain itu.
Tapi sesi kursnya itu sudah semakin bagus. Nah, setelah semakin bagus, ini ada segmen operasional. Mereka paling banyak dapat dari grosir, kedua dari toko, ketiga dari gadai. Nah, ini kemarin dulu gak ada gadai, sekarang udah ada gadai. Oke, cukup bagus. Pokoknya semuanya semakin bagus ya kalau kita lihat di sini ya. Mereka selesai kali ini, sekian dan terima kasih. Saya frustasi.